Polda Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap 17 saksi atas kasus ambruknya pondok pesantren Al-Qasyini Sidoarjo. Pasalnya dalam insiden ini ratusan orang menjadi korban, 67 diantaranya meninggal dunia. Dugaan sementara, ambruknya gedung diakibatkan karena kegagalan konstruksi yang membuat bangunan tidak kuat untuk menahan beban. Namun hal ini masih terus didalami. Dari kacamata hukum, penegakan keadilan harus dilakukan mengingat ada puluhan jiwa harus terenggut. Jika terbukti ada unsur kelalaian, tentu perlu pengusutan mendalam terkait siapa pihak yang harus bertanggung jawab. Dari aspek pertanggungjawaban pidana, tentu kalau dilihat di pasal 359 dan pasal 360 KUHP dijelaskan bahwa barang siapa yang melakukan kelalaian ya akibat tindakan sesuatu, dia dapat diancam pidana ya sebagai kelalaian. Dan kalau kita rujuk di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang gedung dan bangunan, tentu di sana ada 3 pihak yang secara khusus dilihat ya pertanggungjawabannya. Yang pertama adalah tentu pemilik bangunan. Dalam hal ini pemimpin pondok pesantren tentu memiliki pertanggungjawaban hukum karena dia yang bersangkutan pemilik bangunan gitu ya, atau ketua yayasan. Yang kedua adalah mereka yang terlibat menjadi mandor. Itu juga seharusnya bertanggung jawab akibat kelalaian gagal konstruksi yang terjadi. Dan yang ketiga adalah mereka yang kemudian menjadi konsultan di dalam pendirian bangunan itu. Yang tidak kalah penting lagi sebenarnya pertanggungjawaban itu juga dalam hal penerbitan izin mendirikan bangunan atau IMB. Mereka atau pihak yang menerbitkan IMB dalam hal ini BPN atau otoritas terkait ya, itu seharusnya dapat bertanggung jawab atas ambruknya bangunan tersebut. Sementara itu, Hamidah, salah seorang wali santri yang cucunya menjadi korban dalam insiden ini, bahkan hingga hari ke-11 pasca kejadian, ia masih belum mendapatkan kepastian hasil identifikasi sang cucu. Walaupun hukum tidak dapat mengembalikan nyawa cucunya, ia berharap dengan adanya penegakan hukum yang tegas dapat mencegah peristiwa serupa terjadi. Dilanjutkan, pemeriksaannya terus saja dilanjutkan karena ini peringatan untuk semua ya gitu. Jadi supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Jadi supaya tidak juga dari entah itu gedung di Ponpes atau di sekolah-sekolah yang lain, supaya ini tidak terjadi. Jadi kalau memang ada pihak-pihak yang kalau saya sih secara objektif aja ya, kan teman-teman penyidik mungkin sudah paham itu ya, mana-mana yang harus dilakukan pemeriksaan, penyidikan, mereka sudah cukup paham lah. Dengan pasal yang kemarin dijatuhkan 359 dengan pasar berlapis itu menurut saya ya memang itu yang harus dilakukan. Ambruknya musola Al-Qasyini di Sidoarjo menjadi duka mendalam. 171 orang menjadi korban, 67 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Selain proses identifikasi korban yang masih berlangsung hingga Kamis siang, proses hukum juga mulai berjalan untuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab atas peristiwa ini. Kian Arisa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.